di hari ini. Apakah kalian sudah rapi belum? Cek dulu. Sudah. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Ya, baik, sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, ketua kelas meminta dalam doa. Silakan. Membaca kita pada ini aku dan kita doa membalik. Doa selesai. Hadir Pak. Francisca, Hadir Pak. Pratama, Hadir Pak. sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita sama-sama bikin kesepakatan belajar ya antara Pak Guru dan kalian. Kira-kira kesepakatan apa yang kita buat? Dari kelas, apa lagi? Tidak main HP kelas. Tidak main HP dalam kelas, Tidak mengganggu teman. tidak mengganggu teman, Tidak makan dalam kelas. tidak makan dalam kelas, Tidak tidur dalam kelas. tidak tidur dalam kelas. Ya, oke baik. Nah itu kesepakatan itu menjadi sebuah kesepakatan yang kita taati bersama ya dalam pembelajaran sejarah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh pahlawan daerah dan nasional. Kemudian kita akan masuk kembali ke pembelajaran selanjutnya yaitu tentang corak kehidupan masyarakat praksara di Indonesia. Oke baik. Sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu. Bagaimanakah corak kehidupan masyarakat praksara ketika itu? Coraknya bagaimana? Kehidupan masyarakat praksara bergantung pada alam. Ya, kehidupan masyarakat praksara bergantung pada alam. Oke, ada lagi? Kehidupannya selalu berpindah-pindah tempat. Oke, kehidupannya selalu berpindah-pindah tempat. Baik, ada lagi? Peralatan yang digunakan masyarakat prakarsa masih sangat sederhana dan primitif. Ya, peralatannya masih sangat sederhana atau primitif. Oke, baik. Ada lagi? Meramu dan bersusun makanan. Ya, masyarakatnya berburu dan meramu makanan. Oke, baik. Masyarakat ketika itu mengandalkan alam ya. Dari segi peralatannya masih sangat sederhana. Kemudian corak kehidupannya atau sistem mata pencariannya tentunya berburu, meramu dan mengumpulkan makanan dan juga bercocok tanam. Ya, itu tentunya bagian dari corak kehidupan masyarakat praksara. Jom kita di siang hari ini yaitu dalam mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat menganalisis corak kehidupan masyarakat praksara, masa berburu, meramu, bercocok tanam, serta sistem kepercayaan masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dengan menyajikan dalam bentuk tulisan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Gambar pertama tentang apa? Ada yang tahu angkat tangan? Ya, pola hunian. Kehidupan di alam terbuka. Kehidupan di alam terbuka. Oke, baik. Kehidupan di gua-gua. Oke, ada lagi? Oke, baik. Jadi gambar pertama berkaitan dengan pola hunian. Tempat tinggal masyarakat praksara ketika itu. Di gua-gua. Ya, di gua-gua. Kemudian ketika itu mereka hidup di alam terbuka. Itu tentunya yang dilakukan oleh masyarakat praksara ketika itu. Ya. Jadi mereka mengandalkan alam, sebagai sumber kehidupan mereka. Kemudian pola huniannya itu pasti masyarakat praksara tinggalnya di dekat sungai. Ya, di dekat sungai, aliran sungai ya, aliran sungai. Tentunya apa? Karena aliran sungai tentunya memberikan kehidupan
bagi manusia ataupun masyarakat Praksara ketika itu. Sama halnya dengan kita ya, kita juga memerlukan air. Ya, memerlukan air dan juga tergantung pada alam sekitar ya, seperti itu. Jadi kehidupan kita saat ini dan kehidupan masa Praksara ada saling berkaitan. Kita tentunya tidak bisa lepas dari kehidupan di alam, di mana alam menyediakan sumber makanan bagi kita. Sampai di sini bisa dimengerti? Sudah. Oke, baik. Gambar kedua nih memperlihatkan tentang apa? Ada anak-anak sekalian yang tahu? Silakan. Kehidupan masyarakat Praksara di dalam alam terbuka. Kehidupan masyarakat Praksara di alam Terbuka. Oke, ada lagi. Tempat tinggal masyarakat Praksara di dekat tepi sungai. Tempat tinggal masyarakat Praksara di tepi sungai. Oke. Sumber air. Ya. Kehidupannya tinggal di dekat sumber air. Oke, baik. Atau cuplikan gambar kedua ini memperlihatkan bahwa kehidupan mereka tentunya tidak bisa terlepas dengan alam. Mereka tentunya selalu bergantung pada air. Air sebagai sumber kehidupan. Ya, kemudian selanjutnya corak kehidupan masyarakat Praksara itu kita lihat yang pertama, yaitu yang pertama adalah kehidupan masa berburu. Masa berburu atau food dikenal dengan food gathering. Seperti itu ya. Nah, tentunya itu adalah tahapan yang dilalui oleh masyarakat Praksara. Ya, masyarakat Praksara. Ketika itu tahapan yang pertama yaitu adalah mereka berburu. Ya, berburu di hutan, berburu di ladang sebagai sumber makanan sehari-hari. Masyarakat Praksara ketika itu hidupnya berkelompok. Terus kemudian ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki berburu, perempuan memasak ya. Memasak. Selanjutnya peralatan pada masa berburu itu terbuat dari batu dan tulang. Ya, yang sifatnya masih primitif atau masih kasar. Seperti itu. Ya, itu masa berburu ya. Oke, baik. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian selanjutnya, coba kamu tampilkan gambar yang berikut. Kira-kira dari gambar ini ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya. Meramu? Oke, baik. Meramu makanan. Ada lagi? Mengumpulkan makanan. Gambar keempat ini tentunya mau menunjukkan bahwa ada kerjasama, ada nilai kegotong royongan antara laki-laki dan perempuan, ada terjadi pembagian tugas seperti itu ya. Nah, jadi dan kehidupannya tentunya masih sangat sederhana. Jadi kehidupannya masih berburu dan kehidupannya selalu mengandalkan alam dan selalu hidupnya berpindah-pindah tempat atau istilahnya disebut nomaden. Ya, masyarakat Praksara hidupnya berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, baik. Kemudian masa bercocok tanam. Ya, masa bercocok tanam ini kita lihat. Bercocok tanam. Ya, ini tentunya masa bercocok tanam adalah masa tahapan ketiga ya. Tahapan ketiga, di mana masa bercocok tanam ini tentunya tahap ketiga yang dilalui oleh masyarakat Praksara. Ya. Jadi ada peralihan, sudah semakin berkembang ya, dari tahap 1 sebelumnya masyarakat Praksara berburu dan meramu makan, tetapi di tahap ketiga ini dia sudah bisa mengolah makanan atau istilahnya food produksi, sudah bisa mengolah makanannya sendiri. Ya, ada gambar keempat yaitu terkait dengan masyarakat Praksara ketika itu sedang bertani, bercocok tanam ya, bercocok tanam. Ya, seperti itu. Jadi mereka hidupnya sudah semakin menetap, sudah bisa mengolah makanan
sendiri. Jadi sudah tidak lagi berburu seperti itu. Jadi sudah ada perkembangan dari segi kehidupannya seperti itu. Bisa dipahami? Selanjutnya ya dari sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang berkembang ketika itu adalah sistem kepercayaan ya menggunakan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Melalui apa? Melalui media batu-batu besar atau disebut dengan megalitikum. Jadi mereka menggunakan media batu besar untuk apa? Sebagai simbol, sebagai sarana untuk memuja terhadap roh-roh nenek moyang. Ya, jadi ketika itu dari segi sistem kepercayaan mereka mengenal sistem kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Ya. Kemudian dinamisme, yaitu sistem kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap gaib. Seperti itu. Itu dari segi sistem kepercayaan pada masa praksara menggunakan media yang terbuat dari batu. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Baik. Oke, jadi Bapak akan memutarkan sebuah video ya. Video tolong simak berkaitan dengan corak kehidupan masyarakat praksara. Silakan disimak ya. Corak kehidupan masyarakat masa praksara. 1. Pola hunian manusia purba. 2. Karakter khas hunian manusia purba yaitu 1. Kedekatan dengan sumber air. 2. Kehidupan di alam terbuka. Ya, baik. Dari cuplikan video yang Pak Guru sudah tayangkan, Pak Guru akan membagi ke dalam 4 kelompok ya. Membagikan ke dalam 4 kelompok diskusi. Pak Guru kasih nama kelompok 1 ini kelompok Meganthropus. Kelompok 2 ini Pak Guru kasih nama Pithecanthropus ya, Pithecanthropus. Kelompok 3 Pak Guru kasih nama Homo sapien. Kelompok 4 Pak Guru kasih nama Homo florensis. Nanti sebentar dipresentasikan. Pak Guru kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Silakan. Kalau kalian sudah selesai, ya Pak Guru minta kesediaan kelompok Meganthropus untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok Meganthropus, silakan. Masyarakat praksara masa berburu dalam menentukan makanan. Ya. Silakan. Hidupnya dalam hidup dalam kelompok kecil. Perhatikan. Yang kedua, hidupnya masih tergantung dengan alam. Ketiga, tinggal di dataran rendah sekitar sumber air dan makanan. Keempat, hidupnya berpindah-pindah mencari sumber makanan. Kelima, alatnya masih sangat sederhana berupa batu dan kayu yang belum terbentuk. Keenam, kegiatannya berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, jadi dari diskusi kelompok tadi tentunya Pak Guru menyimpulkan corak kehidupan intinya. Pak Guru tegaskan bahwa corak kehidupan merupakan awal peradaban yang dilalui oleh masyarakat praksara di Indonesia, masyarakat Indonesia ketika itu, di mana ada tahapan-tahapan yang dilalui, yaitu adalah dengan apa? Yang pertama, sistem kepercayaannya bagaimana? Masyarakatnya berburu, meramu, bercocok tanam, terus ada lagi apa lagi? Ya, itu ya. Kemudian juga pola hunian dari masyarakat praksara ketika itu di alam terbuka, di alam bebas. Ya, dan juga kehidupannya juga berpindah-pindah tempat ya. Dan juga kehidupannya pola hunian selalu dekat dengan sungai. Karena sungai merupakan sumber kehidupan ya, manusia. Ya, jadi dari segi sistem kepercayaan yang mereka ketika itu sistemnya masih menyembah roh nenek moyang atau yang disebut dengan sistem kepercayaan animisme dan juga sistem kepercayaan dinamisme, yaitu sistem kepercayaan terhadap benda-benda gaib ya, yang tentunya memiliki kekuatan magis.
Ya, jadi itu terkait dengan pembahasan kita atau kesimpulan pada pembelajaran di hari ini. Kira-kira dari kesimpulan tadi dari teman kalian, dari Pak Guru, kira-kira ada pertanyaan sampai tiga kali? Ya, Pak. Oke, baik. Melakukan refleksi ya. Refleksi sejauh mana kalian mengetahui materi. Ya, sekarang Pak Guru mau bertanya dulu. Apakah kalian sudah mengerti dan memahami materi pada pelajaran tentang cara berkehidupan masyarakat bangsa? Sebelum Pak Guru mengakhiri, Pak Guru akan memberitahu materi pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang hasil-hasil kebudayaan masyarakat pelaksana di Indonesia. Kita akan bahas yaitu hasil kebudayaan Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Itu materi kita pada pertemuan minggu depan. Pak Guru harapkan kalian membaca ya. Jadi sebelum Pak Guru mengakhiri, ada pertanyaan? Tidak. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita